dan juga KM Malang dan merupakan fasilitator guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Noviaria D selaku guru SMKN dan merupakan narasumber kita pada malam hari ini dan merupakan guru penggerak angkatan 6. Serta yang terhormat peserta webinar serius pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur panjatkan karena berkat kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa. Kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Kombel Aksiber. Webinar ini mengusung tema pemanfaatan deep learning dan mindfulness dalam pelajaran. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, bacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin dimohon berdiri. Pada sesi acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Kombel Aksata Siber untuk Bapak Novia Riza Zulkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini rekan-rekan sekian termasuk ada beberapa teman-teman dari luar. Kalau dari daftar hadir, daftar peserta maksudnya ya. Mohon maaf, seharusnya acaranya itu besok hari ini memang, tapi di setting di BMM itu settingnya mungkin salah pencet atau gimana, jamnya tiba-tiba berubah untuk besok, bergeser begitu ya. Jadi harapannya besok itu nanti tetap diadakan karena sudah masuk PMM, tapi rekaman kita yang malam ini yang tampil nanti. Jadi presensinya juga tetap nanti menjelang akhir ada presensi. Tapi untuk sertifikat mohon izin untuk ACC dulu. Biasanya nanti besok langsung sudah jadi itu ya. Nah, ACC dulu dari kepala sekolah, nanti baru 2 sertifikat tersebut bisa dijadikan. Spesial untuk warga SMK 6 tuh langsung cepat itu. Jadi tinggal ngentri aja. Biasanya langsung terkirim ke email atau nanti Google Drive-nya saya bagikan. Nah, terkait dengan materi hari ini
mengikuti dengan tren yang sempat disampaikan di rapat besar, yaitu ada joyful dan mindful learning begitu, dan deep learning juga, begitu ya Pak Wigongo ya. Iya. Nah itu di mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Wigongo bagaimana deep learning itu, bagaimana mindful learning, dan bagaimana juga joyful learning. Kemudian nanti di sesi narasumber yang kedua oleh saya sendiri, saya akan menampilkan hasil testimoni yang baru dilakukan sehari kemarin tuh. Ada yang hari ini, jadi yang hari ini yang saya tunjukkan, yang beberapa hari yang lalu rekamannya sepertinya belum bisa ditampilkan. Jadi ada 3 siswi yang minta untuk terapi agar lebih mindfulness begitu, karena setiap memikirkan hal tersebut karena gangguan psikis atau gangguan awalnya, setiap mikir hal itu dia terganggu dalam belajar. Akhirnya setelah melakukan terapi yang nanti kita praktekkan bersama, apalagi tadi ada ya dari warga SMK 6, kalau bisa yang cepat sebelum jam 9 selesai begitu ya. Itu insya Allah ini cepat karena sudah ditunggu untuk malam Jumat gitu istilahnya ya. Ya ditunggu tahlilan dan ditunggu ngaji di malam Jumat. Nah, itu insya Allah kita usahakan cepat sebelum jam 9 sudah selesai, dan nanti warga MK 6 sama warga yang dari guru tergerak yang dari luar, ada beberapa di sini yang dari luar guru tergerak, itu bisa mengisi form di Google di WhatsApp masing-masing ya. Jadi di WhatsApp komunitas belajar guru tergerak dan WhatsApp komunitas Aksata Siber nanti bisa diisi Google Form-nya. Jadi ngisi Google Form-nya sepertinya bukan di sini gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, semoga berkah dan rahmat untuk kita semua. Bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noviariza. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Marilah kita buka acara ini sama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara oleh Ibu Kusumo Wulandari selaku moderator pada malam hari ini. Kepada Ibu Kusumo Wulandari SPD, Zoom disilakan. Apakah Bu Wulan sudah hadir ini? Masih di mute. Bulan di mute. Iya Pak Romi, Bulan di mute. Oh, di mute, maksudnya di mute. Ya. Digantikan Bu Rida sementara aja, monggo Bu. Baik, mohon maaf. Ya. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wigongo Among PD dengan materi influence. Untuk Bapak Wigongo Among, Zoom disilakan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di malam Jumat ini. Pada waktu Bapak Ibu Jumat manis ini biasanya habis nyekar terus kita ada yang berdoa, ada yang tahlil, ada yang zikir, ada yang yasinan. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu sempat
menghadiri webinar kita kali ini, dan kami sangat merasa tersanjung ya bahwasanya Bapak Ibu bisa menghadiri webinar ini walaupun pada keadaan yang waktu yang juga tidak terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya membacakan sebuah pantun, karena pantun ini sekarang sudah dinyatakan sebuah warisan budaya oleh UNESCO. Nah, jadi saya walaupun bukan guru bahasa Indonesia, tapi saya seorang guru bahasa cinta, mungkin gitu ya. Jadi mencoba untuk membacakan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, cakep. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di webinar hari ini. Oke, terima kasih jempolnya Bapak Ibu. Cakep. Ya, Pak Agung juga ngasih love juga. Oh iya, banyak sekali ini. Pak Ustadz Rifai juga ngasih cinta sama saya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 6 Malang yang kebetulan hari ini, malam ini berhalangan hadir, namun ada juga Bapak Waka Kurikulum, Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Ibu Kombel Aksata, ada Bu Nur Salimah juga, barusan dada-dada juga ada. Luar biasa sekali bisa hadir di sini. Tapi ini saya ngeklik presentasi kok nggak bisa ya. Pak Novi, apa bisa minta tolong PPT saya atau PDF saya di downloadkan dulu ya. Ini saya ngeklik presentasi nggak bisa ini. Tadi saya sudah ngirim PPT saya ke Pak Novi. Ya kayak bulan sudah join, suaranya nggak muncul. Oh iya. Entah kenapa ya, saya kok nggak bisa ngeklik presentasi punya saya. Mungkin katanya belajar ID mau dihapus gitu ya, tapi nggak tahu juga, mudah-mudahan tidak. Ini saya klik bolak-balik kok tidak bisa. Langsung cerita saja. Insya Allah jenengan sudah hafal di luar kepala itu. Oh iya. Dredeg nambahin. Iya Pak Farid, ini saya bergetar. Sebentar saya minum kopi dulu Pak. Kopi sapi. Rekan-rekan se-Indonesia mohon maaf nggih, gini ini orang SMK 6 suka bercanda. Nah ini ya kami sudah muncul ya? Mulai nggih, sudah muncul Pak Novi, terima kasih. Yang besar itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam webinar ini kita mencoba untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Ini adalah sebuah pendekatan. Jadi kalau Pak Farid itu mau mendekati lawan jenis, itu biasanya ada pendekatan yang deep learning juga, pendekatan yang sangat mendalam mempelajari lawan jenisnya itu, sehingga nanti bisa dikasih metode apa yang paling tepat. Nah, demikian juga dengan pembelajaran. Di pembelajaran itu kita juga memilih-milih mana pendekatan yang paling cocok dengan murid-murid kita. Ya. Bisa next mungkin Pak Novi, slide berikutnya. Nah, apa itu deep learning? Jadi istilah deep learning ini dipakai oleh Mendikbudristek gitu ya. Ini sebenarnya dipakai juga dalam ranah artificial intelligence. Tapi kalau di sini deep learning tidak digunakan pada artificial intelligence, tapi merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dengan cakupan materi yang lebih sempit. Ya, next. Nah, deep learning ini mendorong siswa secara aktif agar terlibat dalam pembelajaran
pada saat mereka sedang menyelami topik-topik yang ada. Sehingga mereka dapat menjelajah lebih dalam lagi ya. Ya, jadi dengan durasi yang panjang dan sangat dalam sekali, maka mereka bisa memahami apa pembelajaran yang sedang sedang didiskusikan. Next. Nah, berbeda dengan pendekatan surface learning, kalau deep learning ini mendalam, kalau surface learning itu hanya di permukaan saja. Nah, surface learning ini membahas materi banyak ya secara sekaligus, dan siswa akhirnya hanya terpaksa menghafal tanpa ada waktu untuk menganalisis secara mendalam dan tidak bisa memaknai sebuah pembelajaran. Bahkan tidak bisa menikmati proses pembelajarannya, hanya dijejali banyak materi secara sporadis sekaligus gitu ya. Itu surface learning. Jadi kalau deep learning materinya sedikit tetapi mendalam. Next juga. Nah, deep learning ini memiliki 3 elemen utama, yaitu meaningful learning, yang kedua mindful learning, dan yang ketiga joyful learning. Nah, ini pendekatan ini ada dibagi jadi 3 elemen utama. Apa itu meaningful learning? Jadi next. Meaningful learning ini juga merupakan pendekatan pembelajaran juga yang menekankan pada pentingnya memaknai dan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ya mungkin bisa dihubungkan juga dengan contextual learning, itu ya. Ada tekstual, di mana pembelajaran tekstual ini kontekstualnya atau dalam dunia nyatanya seperti apa. Nah, ini meaningful learning hampir sama dengan itu. Jadi menekankan makna dan relevansi materi yang sedang dipelajari ini yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Nah, ini rujukannya pada penelitian oleh Ausubel tahun 1963. Nah, tahun 1963 ini saya belum lahir, jadi waktu itu masih jadi cairan-cairan yang ya tidak berguna gitu ya. Nah, tapi Pak Ausubel ini sudah meneliti tentang meaningful learning. Nah, meaningful learning ini menekankan pada pentingnya penghubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ya, jadi pendekatannya secara bermakna. Ya, berikutnya next-nya. Jadi kalau yang pertama, prinsip dasar dari meaningful learning ini, jadi pembelajaran itu harus relevan dengan kenyataan sehari-hari. Jadi materi pembelajaran harus memang benar-benar secara nyata dialami oleh siswa, sehingga pembelajarannya bermakna. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran harus memiliki makna dan tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga, harus ada hubungan. Nah, ini bukan hubungan mesra ya, tapi hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Lalu di prinsip dasar meaningful learning ini, siswa juga harus aktif dalam proses pembelajaran. Ini kemudian yang kelima ini siswa juga harus berkolaborasi, bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan. Nah, ini nampaknya hal-hal seperti ini sebenarnya secara praktek sudah banyak dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Mungkin saja secara teori ini ada teori yang namanya meaningful learning itu tadi, yang merupakan bagian dari deep learning. Kemudian apa manfaat meaningful learning ya, next juga ya. Manfaat meaningful learning yaitu yang pertama bisa meningkatkan motivasi. Jadi siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua meningkatkan retensi, dalam artian siswa lebih mudah untuk mengingat materi. Lalu berikutnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang keempat membangun karakter. Dan yang kelima meningkatkan kemampuan berpikir positif.
Ya, ini manfaat meaningful learning. Nah, berikutnya next untuk strategi bagaimana mengimplementasikan meaningful learning. Jadi yang pertama kita bisa memakai pembelajaran berbasis project ya, seperti di P5 kita sudah melaksanakan. Nah, ini sedikit banyak anak-anak sudah mulai memaknai pembelajaran-pembelajaran yang sedang mereka hadapi di kelas. Kemudian yang kedua, juga bisa melalui pembelajaran berbasis kasus. Ya, kasus atau problem based learning juga, atau case based learning. Jadi bedanya problem based learning dengan case based learning ini, kalau case based learning atau pembelajaran berbasis kasus ini harus sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh siswa. Kalau problem based learning ini masalahnya tidak harus kasus yang dihadapi, tapi bisa juga soal-soal yang dibuat oleh guru sendiri. Jadi tidak harus soal secara nyata, soal khayalan juga bisa. Kemudian yang ketiga tentang diskusi kelompok, jadi siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mempelajari materi. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk memperkaya pembelajaran ya, seperti IT, pakai HP, komputer dan lain-lain. Serta yang kelima, pemberian umpan balik, ya, memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi. Next, untuk contoh aktivitas meaningful learning ya. Kalau misalkan di pembelajaran matematika, misalkan siswa mengerjakan proyek matematika yang relevan dengan kehidupan nyata ya. Nah, ini biasanya Pak Profesor Dr. Farid Syafi'i ini biasanya gitu, kalau pembelajaran matematika ini selalu dihubungkan dengan kehidupan nyata ya. Bagaimana mengukur jembatan Suramadu ya pakai meteran gitu atau pakai apa. Misalkan di pembelajaran bahasa, siswa Jengkal tangan. Iya ya, gimana Pak Farid? Pakai apa? Pakai jengkal tangan. Pakai jengkal tangan. Nah, yaitu pembelajaran matematika yang sangat relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian pembelajaran bahasa dan diskusi, ya, pembelajaran sains. Nah, misalkan IPAS itu ya, siswa melakukan eksperimen. Pembelajaran sejarah dan lain-lain ini bisa juga menggunakan meaningful learning, asalkan anak-anak itu bisa benar-benar pembelajarannya bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ya. Nah, itu adalah meaningful learning. Ya, next yang berikutnya adalah tentang mindful learning. Nah, apa itu mindful learning? Mindful learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kesadaran perhatian penuh terhadap proses pembelajaran. Nah, konsep ini menggabungkan teknik mindfulness ya dengan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar. Jadi kalau mindfulness kita sadar sepenuhnya, pikiran tidak kemana-mana, maka anak-anak pasti konsentrasinya akan lebih bagus. Jadi kalau misalkan di dalam kelas, kita ajak dulu misalkan dengan berdoa, dengan tarik nafas, dengan teknik stop, dengan teknik misalkan fokus dan lain sebagainya, ini mengembalikan perhatian siswa yang sebelumnya mungkin di rumah habis bertengkar sama orang tuanya, atau mungkin Bapak Ibu guru juga bisa mindful juga, berkesadaran penuh ya. Nah, ini beda sama mindful yang gandeng gini tulisannya sama mindful yang ada spasinya. Nek mindful ada spasinya itu pikirannya penuh, nggak bisa mikir, kepingin bunuh diri ya. Bunuh diri mungkin bisa nabrak kobokan atau nabrak apa gitu ya. Tapi kalau mindful yang tidak ada spasinya itu artinya berkesadaran penuh, jadi pikiran, hati, perasaan, dan badannya itu benar-benar terkonsentrasi pada pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, prinsip dasar dari mindful learning, jadi yang pertama kesadaran, jadi siswa memiliki kesadaran penuh terhadap proses belajar. Kemudian yang kedua perhatian, ya.
setelah perhatian, anak-anak bisa fokus pada materi pembelajaran, maka ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini bukan anak-anak disuruh yang sumuk suruh buka baju, bukan seperti itu ya, tapi siswa terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru. Tuh, Pak, saya baru saja mengetahui kalau ternyata rumus segitiga itu setengah alas kali tinggi. Saya pikir alas itu alas hutan atau alas kaki. Ternyata itu bukan. Nah, seperti itu pengalaman yang pengetahuan baru misalnya. Dan yang keempat ada kesabaran. Jadi siswa memiliki kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Karena zaman sekarang itu kan anak-anak kan sering scroll HP, TikTok, Instagram, YouTube itu kan ingin cepat gitu ya, prematur gitu ya. Nah, ingin cepat dapat hasil yang banyak sehingga anak-anak tidak sabar. Beda dengan zaman kita dulu, kalau misalkan nonton film itu tidak bisa dipercepat sampai akhir dari cerita ini, tidak bisa, harus mengikuti detik demi detik kalau nonton film itu. Kalau sekarang tidak, akhirnya ya opo sih, nah, langsung bisa diketahui akhirnya dari cerita. Tapi kalau ini kesabaran tidak dilatih, maka anak-anak akan kehilangan karakternya. Dan yang kelima tentang kreativitas, jadi siswa didorong kreativitasnya ya, inovasinya, pakai teknik ATM juga boleh ya, amati tiru modifikasi ya, atau juga pakai teknik-teknik yang lain. Next berikutnya adalah manfaat mindful learning. Di manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi siswa menjadi lebih fokus, mengurangi stres ya, lingkungan pembelajaran yang tenang itu bisa mengurangi stres. Kalau lingkungan pembelajarannya itu pas anak-anak belajar ada sound horeg datang, waduh ini tidak bisa tenang, jadinya stres berat. Dan meningkatkan motivasi siswa, jadi terdorong, tergerak untuk belajar lebih banyak, dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, belajar lebih efektif dan efisien, serta yang kelima bisa membangun karakter, tidak gerusa-gerusu gitu ya. Dan next yang B3 ini strategi implementasi mindful learning. Jadi kita bisa pakai pernafasan, ya pakai teknik stop, bisa nafas 5 hitungan, tahan 5 hitungan, lepaskan 5 hitungan. Nafas 5 hitungan sampai dalam, tahan, lepaskan. Sampai gitu sampai 5 kali. Nah itu sedikit demi sedikit pikiran kita yang kemana-mana itu kita arahkan untuk berada di saat ini. Kemudian meditasi, nah meditasi ini kalau misalkan orang muslim kan bisa berzikir gitu ya setelah sholat, zikir atau bertahanut gitu ya. Kalau Nabi Muhammad mungkin di Gua Hiro itu ya. Kemudian kalau mungkin yang non muslim juga sama ya, berdoa atau hal-hal yang membuat pikiran kita tenang ya, meditasi. Mungkin meditasi ini kata serapan ya, tapi kalau masing-masing dari kita pasti punya cara bagaimana untuk menenangkan diri. Nah itulah meditasi. Meditasi kalau di yang saya pelajari ada meditasi vipassana, ada meditasi samatha, itu macam-macam. Tapi kalau yang muslim mungkin bisa jadi berzikir gitu ya. Misalkan kita tenang, atau di 10 hari menjelang hari raya atau 10 hari Ramadan itu kan kita biasa meditasi atau biasa menenangkan diri dengan berzikir ya, itu salah satu contoh untuk menenangkan diri ya. Atau seperti Pak Haji Afif ini tenang dia karena habis naik haji gitu ya. Kalau saya ingin naik haji gampang, Pak Afif saya naiki, saya sudah naik haji gitu ya. Nah berikutnya yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, jadi siswa belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang keempat, kolaborasi. Jadi siswa bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan dan bisa memberikan umpan balik atau refleksi. Refleksi, bukan pijat refleksi ya. Kalau pijat refleksi nanti bisa liar-liar, nanti ngantuk nanti. Oke, next. Berikutnya ini contoh untuk aktivitas mindful learning. Nah, contoh aktivitas mindful learning,
pembelajaran matematika ya, mungkin teknik pernafasan dulu ya sebelum pembelajaran, kemudian meditasi atau eksperimen dulu dan lain sebagainya ya. Ini contoh mindfulness. Berikutnya yang terakhir tentang joyful learning ya. Joyful learning ini elemen yang ketiga dari deep learning. Di joyful learning ini pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya anak-anak senang, gembira dalam proses belajar. Nah, biar anak-anak gembira itu mestinya kita menyajikan pembelajaran yang variatif gitu ya. Kalau variatif ini biasanya istilahnya berdiferensiasi ya. Ada yang visual, ada yang auditorial, walaupun tidak perlu dipisah-pisahkan. Kalau dulu ada lomba pembelajaran berdiferensiasi ini terlalu memisahkan anak yang visual ya diajak nonton gambar, terus anak yang auditorial disuruh baca, terus anak yang kinestetik disuruh jalan-jalan keluar kelas. Nah, tidak perlu se ekstrim itu dalam membedakan diferensiasi, tapi cukup bervariasi aja. Jadi dalam satu pembelajaran ada audionya, ada visualnya, ada teksnya, itu sudah berdiferensiasi gitu ya. Kemudian ini nantinya akan menjadikan anak-anak senang gitu. Jadi belajar yang senang itu ketika memang sudah sesuai dengan passionnya. Seperti anak yang senang sepak bola ya, walaupun dia disuruh sepak bola 2 jam lari-lari di lapangan ya senang saja. Karena dia sudah passionnya di situ, dia kinestetik gitu. Tapi kalau anak yang suka hafalan, suka membaca, disuruh lari-lari, disuruh ke lapangan ya tidak suka karena bukan passionnya di sana. Jadi belajar itu tidak selalu disuruh disko-disko untuk senang, enggak ya. Kadang-kadang juga ada itu ice breakingnya, tapi intinya variasi dalam pembelajaran di kelas itu membuat anak-anak senang. Next, prinsip dasar joyful learning ya. Jadi ya prinsip dasarnya anak-anak pembelajaran harus menyenangkan ya dan menghibur. Jadi kalau bisa gurunya juga harus banyak senyum gitu ya. Nah, kalau dulu Pak Novi ini kurang senyum, nah sekarang karena sudah cair gitu ya sertifikasinya disenyum sehingga anak-anak juga melihat guru seperti Pak Novi juga senang gitu. Tapi kalau mencucu terus, waduh ini bahaya ini. Muridnya juga menjadi tidak jadi ini ya stres gitu ya. Dan anak-anak partisipasi aktif, kreativitas, kolaboratif, dan jangan lupa dihargai anak-anak ya. Kadang-kadang kalau sudah selesai ya diucapkan terima kasih, dipuji pinter gitu ya, kemudian dipuji ya bagus gitu ya. Asalkan jangan terlalu banyak memberi penghargaan ya. Kadang-kadang penghargaan itu juga bisa menghukum anak-anak. Soalnya, waduh, hari ini saya tidak dikasih itu ya kue atau dikasih hadiah ya, jadinya dia tidak termotivasi. Itu namanya penghargaan yang menjadi hukuman. Ya, next berikutnya adalah manfaat joyful learning. Jadi siswa lebih termotivasi karena belajarnya sambil senang, lalu meningkatkan kualitas pembelajaran karena efektif dan efisien sesuai tujuan, sesuai kesepakatan belajar gitu ya. Lalu mengurangi stres juga, meningkatkan kreativitas dan membangun karakter siswa. Nah, strateginya bisa pakai pembelajaran berbasis proyek ya. Ya, next ya, C3. Pembelajaran berbasis proyek, bisa permainan edukatif ya. Kemudian kolaborasi kelompok, penggunaan teknologinya itu bisa dipakai untuk memperkaya pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, next ini contohnya ya, bisa dengan permainan, dengan drama, dengan konsep-konsep sains,
dengan permainan simulasi. Nah, ini contoh-contoh aktivitas yang pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Ya, berikutnya next ya, tantangan. Ya, next Pak Novi, tantangan dan solusi dalam pendekatan deep learning. Nah, jadi memang sebelum kita mengajar, kita harus merancang sebuah strategi gitu ya. Jadi kita perlu di masa-masa sebelum mengajar kita perlu mengatur waktu untuk membuat strategi apa yang membuat anak-anak senang, pembelajarannya bermakna, sehingga bisa membuat pembelajaran itu lebih mengena itu. Jadi kalau ada keterbatasan sumber daya, maka bisa menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan kalaupun ada keterbatasan kemampuan guru, maka solusinya bisa mengikuti pelatihan ya. Di PMM banyak sekali pelatihan. Kalaupun PMN mau dibubarkan ya mungkin jangan sekarang lah ya, karena banyak pelatihan yang belum saya ikuti juga. Oke. Next, kesimpulannya jadi deep learning ada 3 tadi ya, ada meaningful learning, ada mindful learning, dan ada joyful learning. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Jadi guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar dengan gembira. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi deep learning ini adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Profesor Abdul Mukti ya. Kemudian juga saya kulik-kulik ya dari sumber sana sini, kemudian jadilah PPT ini. Oke, sekian presentasi saya. Mengakhiri presentasi saya kasih pantun. Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi maaf. Lupa. Bunga mawar, bunga selasih. Lupa ini pantunnya. Cakep. Oh, iya, karena enggak ada cakepnya itu. Jadi saya lupa, Bapak Ibu. Bunga mawar, bunga selasih. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Iya itu Bapak Ibu. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan kan jadinya ini nanti. Soalnya takut nih piye tuh. Boleh Bapak Ibu boleh. Tapi jangan sulit-sulit ya. Terima kasih banyak Bapak Among atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, acara diskusi dan kepada hadirin yang akan mengajukan suatu pertanyaan dimohon untuk presiden. Bu Wulan, bagaimana Bu Wulan? Tes Pak Novi, sudah saya Pak Novi. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah. Saya silakan untuk selanjutnya moderator kita pada malam ini yaitu Ibu Kusuma Wulandari. Saya silakan. Terima kasih Frida Panca yang cantik cerita, juga semangat Pak Wigonggo yang untuk pemaparannya kali ini ya, luar biasa. Sehingga bisa membangkitkan siswa bagaimana untuk bisa menikmati, untuk menguasai diri. Nah, untuk kesempatan buat Bapak Ibu malam hari ini yang ingin berdiskusi untuk lebih mempertajam, lebih ingin bisa menguasai ya Pak Wi ya. Kira-kira bagaimana untuk diberikan pertanyaan untuk kali ini, kira-kira berapa pertanyaan ya dulu untuk sesi pertama ini? Untuk Pak Wi, 2 atau 1 atau tidak? Iya, monggo saja. Ya, tapi pantun saya itu tadi gak kayak gitu, Bulan. Jadi bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya kan itu.
Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, monggo bertanya. Ini sudah jam 20.20, soalnya nanti Pak Novi materinya juga masih ada gitu. Tapi monggo terserah moderator, monggo Bu Bulan. Oh, oke. Atau mungkin nggak pertanyaan ya Pak Wi, tapi untuk teman-teman kali ini, untuk peserta yang ikut, untuk bisa memberikan pengalaman baiknya, untuk bisa menambah pemahaman Pak Wi ya, untuk memberikan apa namanya, pekerjaan buat Pak Wi, lebih memberikan gambaran lebih jelas buat para peserta di sini yang mungkin ada sedikit perbedaan atau pengalaman baik, bisa disampaikan kan Pak Wi ya? Nggih. Boleh. Ada kira-kira untuk malam hari ini, atau bisa lanjut ke Pak Novi Aris? Kalau narasumber boleh nggak? Oh, boleh. Kali ini kan diskusi ya Pak ya? Iya. Lebih ya. Saya menanyakan itu mengenai presentasi yang akan saya lakukan. Nggak boleh Novi, nanti ilmu kalau presenter kedua yang nanya itu nggak boleh. Sesama bis nggak boleh mendahului. Jadi yang saya lakukan terapi meridian EFT, fase EFT versi SMK 6 itu dilakukan tadi pagi ke 3 anak, kemudian ketiga-tiganya testimoni, kemudian yang diizinkan orang tuanya untuk disampaikan ke rekan-rekan itu hanya 1 orang aja, Mbak Vinesia. Mungkin beberapa guru sudah pernah mengajar. Itu kira-kira masuk yang manakah itu di antara 3 deep learning itu, yang masuk joyful atau masuk mindfulness atau masuk yang satunya lagi gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan, itu terapi yang saya lakukan gitu. Atau bisa berefek pada tiga hal tersebut gitu, terapi yang saya lakukan tadi pagi gitu. Nggih. Terima kasih Pak Novi, Pak Wigonggo. Sepertinya pertanyaan ya, ini pertanyaan atau penguatan, ini saya nggak tahu Pak Novi. Nggih. Termasuk yang di mana? Sepertinya semuanya yang bisa menguat dan menyenangkan itu termasuk di dalamnya. Mungkin Pak Wigonggo lebih bisa memberikan pemaparannya lebih baik. Silakan Pak Wigonggo. Terima kasih Bu Bulan yang cantik jelita. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Novi yang sudah sangat dekat ya dengan siswa, kemudian memberikan penguatan-penguatan berupa terapi yang sudah dilakukan tadi. Bisa jadi itu yang pertama kan tadi ada mindful learning ya, di mana kita sebelum belajar itu memang benar-benar hadir untuk belajar, maka bisa pakai teknik-tekniknya Pak Novi itu, apakah teknik pernafasan, apa teknik totok-totokan, tapping. Tapi yang jelas kita tidak boleh ini ya, sama siswa yang terlalu dekat sampai ada teknik yang pegang-pegang, itu tidak boleh itu Pak Novi ya. Jadi yang jelas mungkin bisa masuk ke mindful learning ataupun joyful learning, jadi pembelajaran yang lebih menyenangkan itu ya, karena ada variasinya tadi Pak. Saya pikir itu Bu Bulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Novi, Pak Wigonggo ya. Pak Novi juga pertanyaannya keren, maksudnya memberi yang sangat inovasi ini malam harinya untuk mindful learning sama joyful learning ya Pak ya. Ini pertanyaan Pak Novi, kalau bisa diterapkan untuk pelajaran olahraga kira-kira gimana ya Pak ya? Itu harus ditanyakan ke guru olahraganya. Nah, oleh sebab itu di sini bisa jadikan pengalaman kita semua bahwa semuanya yang bisa menyenangkan Pak Wi, baik secara berpikir maupun secara berasa maupun mereka cara menikmati dalam belajar untuk bisa menguasai siswa, itu termasuk yang bisa memberikan pembelajaran yang efektif, lebih mengenal dan lebih menguasai untuk siswa. Begitu ya Pak Wi ya. Pak Novi, semoga bisa berkenan dengan jawaban dari Pak Wigonggo. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari para peserta yang lain kita menambahkan lebih dari pengalaman-pengalaman yang termasuk mana pembelajaran yang sudah bisa dilaksanakan, yang sudah masuk pada yang sudah seperti yang dipaparkan oleh Pak Wi, dan memberikan pengalaman baik untuk kita dan mendapatkan hasil yang bisa memuaskan para peserta, bisa disampaikan.
Pak Novi juga. Boleh kira-kira ya, monggo Bapak Ibu. Oke. Atau sepertinya cukup, langsung bisa disambung ke Pak Novi, nggih? Bapak Ibu. Nggih, monggo Bu Bulan bisa langsung ke Pak Novi. Ya. Lanjut mawon ke Pak Novi. Oh iya. Bagaimana Abah? Nggih, lanjut mawon ke Pak Novi. Kayaknya materi Pak Novi juga menarik ini untuk disimak. Ya, oke. Sebelumnya karena PowerPoint-nya, jadi Office-nya itu setiap 5 menit dia akan bunyi error, dihidupkan lagi 5 menit error, jadi daripada nanti presentasinya itu belum diubah ke PDF, jadi share video testimoni salah satu siswa ya. Jadi ada 3 siswa, tapi yang diizinkan orangnya ada 3 siswa sebentar. Jadi dari Mbak Vinesia ini yang diizinkan oleh orang tuanya, karena menurut Pak Afifuddin Aba dari KPI ada yang terkait dengan siswa itu wajib izin orang tuanya, begitu ya Pak Afif ya? Ya, Mbak Novi siap. Jadi ini 2 orang ini yang nanti saya share. Oke, bismillah. Apakah sudah terlihat ini? Terlihat nggih? Kalau suaranya kurang jelas nanti saya jelaskan. Saya play sekarang. Kurang jelas Pak Novi suaranya. Oh iya, kurang jelas ya. Ya mohon maaf karena laptop saya terlalu bagus jadi kurang jelas. Bagusnya sampai. Jadi saya jelaskan, Mbak Vinesia ini intinya ketika tadi pagi ada briefing dari wali persiapan untuk rapotan besok, ada beberapa siswa yang selain Mbak Vinesia ini remedinya belum tuntas, jadi rapotnya masih jelek. Nah, itu ternyata nggak hadir juga hari tadi pagi. Terus kemudian Mbak Vinesia, Mbak Selvi, sama Mbak Vina ini saya minta bantuan untuk presentasi hari ini. Apakah ada masalah? Ternyata ada masalah beneran. Tapi nggak saya ceritakan masalah keluarganya apa, karena itu rahasia wali kelas dengan pasiennya ya. Jadi cuma saya suruh gini aja Mbak, supaya nggak ketahuan masalahmu apa, sampaikan bahwa itu masalah keluarga. Kalau masalah di sekolah, sekolah. Masalah dengan temannya, katakan masalah temannya. Nah itu kemudian saya ajari tapping. Jadi saya nggak sentuh-sentuh seperti dikatakan Pak Wigongo, ngutik-ngutik sentuh-sentuh di siswa itu enggak gitu ya, enggak berani saya. Cuma ditiru Pak Novi ya gitu ya. Nah, jadi sekalian praktek boleh ya, karena waktunya tinggal sedikit. Kalian praktek boleh Bapak Ibu? Bisa Pak Novi. Iya, selain praktek, jadi titik pertama kan ya. Titik pertama itu adalah di ini antara 2 alis ini di titik tengah ini, ketuk-ketuk pakai 2 jari ini. Titik pertama, monggo dipraktekkan. Ini yang saya lakukan kepada mereka bertiga. Ya, diulangi 2 kali, kemudian akhirnya masalahnya hilang 100%. Stresnya mereka jadi di full learning, jadi lebih joyful. Jadi di tengah-tengah ya, bukan di tengah. Kita pakai fasetnya Robinson, Master gitu sama Master Suhartono. Fasetnya Robinson, jadi yang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah yang di antara 2 alis ini, terus kemudian titik kedua adalah yang di ujung alis, dua-duanya ya, ini baru. Jadi yang di tengah pakai punyanya Pak Robinson, bukan Pak Gary Craig ya Pak, gitu ya. Untuk Pak Wigongo dan Pak Master Suhartono, karena yang satu ilmu dengan saya adalah beliau berdua. Ya, ini ilmu kuno. Nah, ini di alis bagian luar, kemudian di tulang bagian tengah. Ya, tulang bagian tengah ini masing-masing minimal 10 kali Bapak Ibu. Lebih banyak lebih baik. Tak 100 kali ya Kak Popo, lek kuat aja gitu ya. Gitu. Ya, di tulang mata bagian tengah bawah itu, kemudian di hidung ini antara hidung sama bibir bawah. Nah, ini diginikan. Biasanya dua-duanya, kalau versi SMK 6 ini dua-duanya. Nanti ada doanya juga. Ya, terus kemudian yang berikutnya adalah yang di dekokannya dagu yang dekok ke dalam.
Itu kita ketuk-ketuk juga 10 kali. Terus kemudian ini bonggolnya dada ini kan ada tulang ya, ada bonggolnya ini. Bonggolnya yang di tengah dua ini. Ya, bonggol yang di tengah dua ini diketuk-ketuk juga dua-duanya. Ya, ada tulang selangka atas ya yang nyangga rusuk kita itu. Nah, ini bonggol yang dua diketuk-ketuk. Terus terakhir tangannya dipegang begini ya, terus digenggam seperti ini. Ya, mohon maaf, digenggam seperti ini tangan kirinya. Ya. Terus sambil diomongkan terus ambil nafas 3 kali, nafas dalam, lepaskan, ambil nafas 3 kali, lepaskan, ambil nafas 3 kali, lepaskan. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, apa yang dilakukan selama kegiatan itu? Yang dilakukan adalah ketika mengetuk-ngetuk itu mulai pertama di sini, kemudian ketukan yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, terus finishing, yang menggenggam pergelangan tangan, digenggam, ya sambil ambil nafas 3 kali. Itu Anda memikirkan segala sesuatu yang mengganggu Anda, yang bikin panjang mikir itu, ingat itu, takut itu, stres. Pikirkan itu, gitu sambil diketuk-ketuk. Nah, kita coba ya. Nah, itu ada kata-kata motivasinya yang saya temukan dengan Pak Wigonggo, digabungkan dengan teknik Ho'oponopono. Jadi sambil memikirkan stresnya panjenengan itu atau sakit badannya panjenengan, jadi sakit fisik maupun sakit mental yang ada pada diri panjenengan dipikirkan. Satu aja dulu, jadi satu-satu, jangan semuanya, gitu. Jadi, biasanya kita satu-satu langsung sembuh, satu persatu itu. Nah, itu sambil digenggam juga boleh, seperti yang dipraktekkan Pak Wigonggo itu, ya. Itu diketuk-ketuk sini sambil memikirkan segala sesuatu yang stres panjenengan alami, atau traumatik apapun yang panjenengan alami. Kemudian tangannya digenggam seperti ini, ya, pergelangan tangannya terbuka terus seperti ini, ya, gini boleh, terus sambil dibuka. Nah, ini. Nah, itu dicoba dulu Bapak Ibu. Nah, ini ada kata-katanya pakai bahasa Inggris. I'm sorry ya Allah, please forgive me ya Allah, thank you ya Allah, I love you ya Allah. Sambil mikirkan segala sesuatu yang bikin panjenengan stres, yang utangnya banyak, atau yang muridnya nuwakal banget, atau anaknya yang susah diatur, atau segala sesuatu deh. Atau mungkin ada kekurangan pada diri panjenengan, atau memori masa lalu yang menyakitkan, atau ada untuk anggota keluarga yang tidak menyenangkan seperti yang dialami Pina maupun Mbak Selvi. Nah, itu sesuatu yang di keluarga nggak menyenangkan sama sekali, tapi akhirnya dia bisa memaafkan, bisa menerima semuanya. Jadi lega gitu, nggak jadi beban ketika mikir tuh, dia nggak bisa mindfulness, nggak bisa joyful learning, deep learning-nya nggak jalan seperti yang disampaikan Pak Wigonggo. Nah, ini bisa mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan tadi pagi 3 orang sekaligus. Nah, ini mereka lakukan sendiri, gitu. Sembuh pikirannya, tapi kalau utang tetap disaur itu Pak Novi. Oh, iya, tapi pasti gitu. Oh. Ini sudah terbukti ada orang yang dapat $1 juta gitu ya. Master Wigonggo kan pernah nonton YouTube-nya ya, melakukan hal yang tapi versi mereka, bukan versi kita. Ya, kalau versi kita kan gitu. Ya. Iya, utangnya gitu. Langsung dibayar, tapi dari utangan dari orang lain dibayarkan ke itu utang. Itu versi Pak Wigonggo. Muter aja. Ingat Pak Sutono Wigonggo dulu ya. Yang kita terapi juga itu loh, Pak Sutono. Iya. Langsung dapat project kan waktu itu. Ya. Nggih. Masih ingat kan? Tiba-tiba ditelepon ada project sekian puluh juta gitu. Iya. Ya, untuk mengerjakan proyek itu dia berhutang. Iya, gali lubang tutup lubang. Jadi iya. kita memang intinya ya berhasilnya. Iya betul, enggak, kalau itu kan bercanda ya, tapi aslinya dari masalah-masalah mental itu saya ingin tahu testimoni dari guru-guru yang sudah nyoba. Dari ketukan itu saja, ketukan tanpa perlu kata-kata sorry ya Allah, please forgive me ya Allah, thank you ya Allah, dan I love you ya Allah. Nanti materinya bisa di-share di Google Drive. Setelah PPT saya normal, saya upload dulu nanti filenya ke itu. Testimoni dari Bu Andri mungkin, Bu Juliastiti mungkin, atau dari Pak Bu yang lainnya, Pak Farid, Pak Soni Subakti, Bu Suci Hartati, Bu Sugi Hartati, Bu Titin, atau yang lain-lain. Pak Fani mungkin, atau Bu Yunita,
Bu Nungki, Pak Musoli, Pak Herman Effendi, Pak Gugat atau yang lain-lainnya yang sudah mencoba praktik barusan, terus ada hasilnya. Oh ternyata saya nggak takut kecoa, saya sudah berani dengan kecoa, saya sudah nggak takut ketinggian. Saya ketika memikirkan hutang tetap berhutang tapi nggak terbebani gitu loh, intinya seperti itu. Nggak terlalu terbebani dan merasa plong di dada begitu. Adakah testimoni ini? Halo, Bapak Ibu? Pulang sementara pagi kayaknya mikir lagi. Oh gitu. Oh, kalau mikirnya nggak masalah Pak, tapi bebannya ketika mikir itu jadi stres gitu loh. Karena sekian kali ini masih kurang, ini masih apa dan macam-macamnya itu mulai berkurang efek stresnya. Jadi di sini tujuannya mengulangi efek stresnya. Sakit fisiknya itu bahwa berdua bahkan sama Pak Master Suhartono pernah pakai versi lengkapnya itu banyak yang sembuh gitu loh. Gitu. Terbukti begitu loh Pak. Karena kita sudah praktek ini mulai 2013 sampai menemukan kami sebut sebagai versi SMK 6. Nanti versi lengkapnya bisa dalam bentuk PDF. Maksudnya langkahnya itu dalam bentuk PDF termasuk yang tadi ada kata-kata motivasinya yaitu I'm sorry ya Allah, please forgive me ya Allah, thank you ya Allah, and I love you ya Allah. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan ke bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arabnya gimana Pak Wi? Waduh, saya Bahasa Arabnya bagaimana? kalau bahasa Arabnya yang tahu Atau lulusan Rifai pondok yang tahu pesantren, bahasa Arabnya ya? Syafi'i itu lulusan pondok pesantren ya, tahu bahasa Arab itu. Syukran ya Allah, afwan ya Allah, uhibbuka ya Allah. Nah, ya itu bisa ditiru itu caranya. Sama ya Allah. Jangan dipikirkan, ulangi Pak Novi. Jangan ulangi pakai bahasa Arab tadi. Waduh, lali opo ae mau. Ya nanti belajar bahasa Arabnya bisa belajar ke Ustadz Afifullah atau Farid Syafi'i atau ke Ustadz Zaki, Ustadz Farid Syafi'i gitu ya. Gitu. Nah itu tadi apakah ada testimoni dari Bapak Pak Afif tadi yang telah memikirkan sesuatu yang paling mengerikan pada diri Anda atau di masa lalu itu ada? Monggo silakan mohon dibantu Bu Kusumo, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, saya sudah testimoni di message itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Novi pemaparannya, udah ada respon dari Pak Afifuddin Abbas, juga Pak Farid Syafi'i, Pak Wigowo, luar biasa. Dan testimoninya Pak Novi baik walaupun dengan caranya Pak Novi yang namanya hutang peringatkan, itu yang lebih penting. Yang saya takutkan dengan terapinya Pak Novi itu jadi senang tapi hutangnya juga lupa. Yang mengerikan di situ ya Pak. Hutangnya tetap terbayar Bu, amin. Nah, ternyata bisa merasakan bagaimana bisa harus apa itu namanya harus memenuhi hutangnya dengan bahagia. Maksudnya begitu ya Pak Novi. Yang saya takut wah, mungkin saya lebih tertarik lagi kalau dengan terapinya Pak Novi terapi begitu saya merasa senang dan hutangnya lupa. Begitu senang saya Pak Novi. Lupanya sebentar, bulan besok pagi ingat lagi itu. Berarti bagus Pak Afif. Apa? Berarti terapinya mengandung hal positif, memberikan tanggung jawab yang lebih. Betul. Kalau saya testimoni jujur waktu ngapunten Pak Novi menyelang bukan juga. Saya itu pernah diterapi Novi waktu itu loh Pak Novi yang suntik COVID itu loh, apa itu? Oh, vaksin itu. Saya takut jarum Bu Bulan. Terus disuruh Pak Novi ngetuk-ngetuk. Betul yang dikatakan Pak Novi itu. Akhirnya berani suntik saya. Bener itu. Saya terima kasih itu Pak Novi. Akhirnya sekarang berani suntik. Dulu itu saya takut disuntik. Beraninya saya itu nyuntik saja Bu Bulan. Sekarang alhamdulillah disuntik juga berani. Terima kasih Pak Novi. Luar biasa Pak Afifuddin Abbas. Takut sekarang jadi ahli suntik. Keren ini, luar biasa nih. Ya mungkin ada yang lain Bu ya, selain Pak Afif. Sepertinya asik ya untuk pemaparannya Pak Novi untuk malam hari ini. Saya sebagai moderator juga bisa sedikit memberikan sedikit gambaran juga. Nanti harapannya sih dukungan dari
para peserta kali ini untuk bisa memberikan masukan, untuk memberikan pertanyaan dan sebagainya. Jadi ada pemikiran dari saya sedikit begini ya Pak Wi. Itu yang untuk memunculkan pembelajaran yang nyaman buat anak, terapi. Garis bawah terapi pembelajaran. Apa terapi ini untuk buat pemikiran-pemikiran yang semacam apa ya, kurang, bermasalah atau sakit dalam, sehingga muncul terapi sebagai salah satu cara untuk memunculkan mindfulness pada siswa seperti ini. Jadi mengkerucut ya Pak ya, bagaimana untuk bisa memunculkan pemikiran kepada saya sebagai siswa lebih fokus, menyenang, kita senang dalam belajar dan memaknai apa itu namanya, minat belajar saya kalau sebagai siswa seperti itu. Mungkin di sini yang jadi pemikiran saya sedikit. Buat peserta yang lain bagaimana, buat Pak Wibowo, Pak Novi mungkin bisa memberikan gambar. Oke, monggo silahkan, waktu dan kesempatannya diberikan. Iya, terima kasih Bu Wulan. Jadi untuk membuat anak-anak lebih mindful, ya memang benar apa yang dikatakan Bu Wulan, ada beberapa cara gitu, yang termasuk caranya yang dari Pak Novi itu untuk menghancurkan mental blocking. Jadi istilahnya mental blocking seperti kalau kita jalan itu mau jalan kok enggak lancar, itu mungkin karena ada pengganggunya, entah itu ada kerikil di jalan, ataukah ada pohon yang roboh, ataukah jalannya yang berlubang-lubang. Nah itu seperti mental blocking yang membuat kita tidak bisa berjalan lancar. Demikian juga dengan pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita mau belajar kok tidak lancar, ternyata kepikiran hal-hal yang lain, mungkin kepikiran game atau kecanduan apa namanya HP, kemudian atau hal-hal yang terkait dengan kepikiran di rumah habis dimarahi orang tua dan lain sebagainya, maka itu tidak mudah untuk menghapus itu semuanya kecuali dengan teknik-teknik terapi seperti itu tadi. Karena gini, jadi kalau yang memang saya pelajari ketika kita terbebani masalah, maka itu juga dalam tubuh fisik kita itu kita juga menjadi lemah gitu, karena aliran darah kita itu ada gumpalan-gumpalan. Kalau orang Cina kan bilangnya di titik-titik akupunkturnya itu ada gumpalan darah, sehingga harus diterapi dengan tusuk jarum mungkin atau pijatan-pijatan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan permasalahan pembelajaran dari anak-anak kita atau permasalahan kita sendiri seperti itu, karena terlalu banyak hal-hal yang mendistrak kita, mengganggu kita, tidak bisa langsung lancar mulus ke tujuan yang kita inginkan. Karena itu tadi ada pohon tumbang, ada jalan berlubang, ada kerikil-kerikil, ada kemacetan. Nah itu harus diurai dulu. Nah cara mengurainya itu tadi dengan totokan, dengan pijatan, dengan nafas, dengan mungkin senam-senam olahraga, atau kalau Bu Wulan dengan menyanyi misalkan, lebih menghilangkan stres dengan menyanyi, dengan mungkin ya dan gerakan-gerakan joget itu kan melancarkan peredaran darah. Nah itu setelah itu lancar, benar-benar stres kita hilang, maka kita lebih fokus untuk belajar. Nah, metodenya macam-macam seperti yang tadi Bu Wulan mungkin punya metode juga gimana cara membuat anak-anak bisa konsentrasi. Kalau Pak Novi tadi memang metodenya seperti itu dengan pijatan-pijatan untuk melancarkan area. Mungkin guru-guru BK juga punya metode tersendiri juga banyak itu. Nah, boleh juga disaringkan. Namun kalau ini tadi kebetulan karena pematerinya Pak Novi, itu
ada punya cara semacam ini dengan pijatan-pijatan di titik meridian tertentu membuat darah lancar, bisa menjadi konsentrasi, yaitu yang bisa dipakai karena terbukti efektif. Mungkin Bu Wulan punya cara lagi dengan menyanyi dengan apa, atau guru BK, mungkin bisa dijadikan pemateri selanjutnya di Kombel kita. Ya gitu Bu Wulan, terima kasih Bu Wulan. Keren Pak Wi, keren Pak Wi, keren. Ya luar biasa nih pemaparannya Pak, memperkuat apa yang ditampilkan oleh Pak Novi melalui bentuk semakin memberikan sebuah motivasi. Hal ini juga akan bisa memberikan satu cara ya untuk bisa memblocking mental siswa, lebih mindfulness ya Pak. Jadi untuk mengupayakan untuknya saja, begitu ya Pak Bia. Tidak hanya memikirkan untuk ketakutan, apakah semuanya jadi satu, sehingga Bapak Ibu peserta untuk malam hari ini untuk lebih semangat ya dari pemaparannya Pak Wi dan Pak secara apapun yang bisa menguatkan pendidikan mindful siswa, baik dalam berpikir, berbahasa, dalam bertindak, semangat dan menguasai pembelajaran. Keren untuk Pak Wigonggo dan Pak Novi. Ya, terima kasih Bu Wulan. Oke, sepertinya sudah cukup. Mungkin Pak Wigonggo dan Pak Novi. Atau masih ada dari teman-teman yang lain untuk memberikan masukan diskusi. Pak Farid mungkin sepertinya mau menyampaikan. Oh, Pak Hermanto keren. Pak Hermanto semangat. Monggo Pak Hermanto untuk bisa bergabung sama kita malam hari ini supaya lebih aktif ya. Enggak ada. Silakan Pak Hermanto. Salah pencet Bu. Ternyata Pak Hermanto bisa salah pencet. Harusnya pencet apa ya Pak? Oh pencet jempol. Jempol. Main chat istrinya itu Pak Hermanto. Pak Farid. Oh. Oke, Pak Novi hari katakan. Silakan Ya, Pak mungkin Novi. kurang sedikit menit itu menyampaikan bahwa kami bertiga, saya, Suhartono sama Pak Wigonggo ya, punya the same teacher untuk teori ketukan ini tadi. Gitu. Jadi sama kebetulan kami yang lebih lengkap itu juga lebih cuma kita membuat jadi versi yang lebih singkat gitu, yang hanya sekitar 1 diulang-ulang beberapa kali, nggak sampai tadi itu 15 detik ya, 15 detik diulang 2 kali itu tadi. Vinesnya Vina kemudian Selvi itu keluarganya yang sudah diceritakan ke wali itu bisa teratasi. Nah itu guru-guru juga bisa belajar bersama kami, juga bisa kami bantu terapinya masalahnya, dan insya Allah terjaga rahasianya terapi tersebut. Ya itu saja dari saya, mungkin ada yang dari lain monggo. Sepertinya malam hari ini Pak Novi memberikan ruang bersama juga untuk para peserta malam hari ini hadir yang bersemangat untuk mungkin salah satu teknik ini untuk bisa memberikan manfaat pada pembelajarannya. Oh, begitu ya Pak Novi. Nah, ini teman-teman kita baik semua sama memberikan ruang buat belajar buat teman-teman semua nih, para peserta yang hadir. Masih ada kesan mungkin atau teman-teman yang lain bagaimana? Oh Pak Novi mengangkat tangan lagi. Kombel Aksata memberi kesempatan sebesar-besar untuk menampilkan segala sesuatu yang terkait tadi yang disampaikan Pak Wigonggo. Mereka kan punya cara tersendiri, mungkin dengan apa pun. Nah itu kita bisa mewadahi untuk ditampilkan seperti ini loh Bapak Ibu. Karena itu kan juga aksi nyata yang sudah dan akhirnya aksi nyata yang berhasil. Monggo Pak Farid, mungkin Pak Afif atau Bu Rida atau mungkin Bu Kusumo atau Bu Andri, Bu Julia Stiti, Pak Anto sendiri itu kalau sudah berhasil di sini nggak apa-apa Bu, karena pembeli itu tujuannya seperti itu gitu loh Bu. Gitu. Bapak Ibu gitu ya, itu aja, monggo saya kembali moderator. Terima kasih. Semakin untuk malam hari ini ternyata anyep juga ya
Pak Novi bisa memberikan, apalagi Pak Afif dan Abi, kan sedikit ini salah satu contoh mindfulness tanpa terapi, ya. Fokusnya malam hari ini dengan nyaur hutang. Oke, Bapak Ibu, sepertinya apa yang disampaikan Pak Novi dan Pak Wigonggo sedikit memberikan gambaran bahwasanya untuk memfokuskan kepada siswa itu bisa segala cara. Malam hari ini kita bisa berbagi, kita juga bisa berdiskusi lebih dari apa pengalaman dari Pak Novi dan juga Pak Wigonggo. Bagaimana teman-teman, sepertinya waktunya mendekati saya. Halo Pak Afifudin Abah pun malam hari ini. Aduh, dari kemarin sudah cukup Bu Bulan persiapan malam Jumat. Apunten. Oh, begitu. Ternyata kepala suku sudah kan untuk bisa selesai ya malam hari ini. Semoga baik, terima kasih. Semoga malam hari ini bisa memberikan kepuasan secara lahir kepada memberikan manfaat dan bekal untuk Bapak Ibu untuk semakin profesional dalam belajar. Amin. Untuk ya waktu dan kesempatannya pada Ibu Rida Pancawati. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Kusari. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber dan kepada para peserta webinar ini yang telah menyimak acara awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Harta akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bulan mengingatkan presensi chat ya. Oke, Ada terima presensi kasih. Iya Pak. Oh ya, saya isi presensi. Terima kasih. Iya, presensi untuk sertifikat. Pak Wi, terima kasih untuk presentasi hari ini, keren. Saya Ya, suka materinya. terima kasih. Monggo rekan-rekan yang lain yang mau Ya. punya materi yang mau dipresentasikan juga bisa daftar ke Pak Novi. Monggo Bu Faringga. Ada Bu Faringga mengangkat tangan. Baik, terima kasih. Dia Rahayu Winarni, terima kasih. Nggih, izin live. Oke. Monggo. Monggo Pak Wi. Ibu Faringga mengangkat tangan.